Banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan kedikdayaan seorang wanita. Wanita selalu benar. Lihat saja saat berkendara, kita sering diperlihatkan aksi emak-emak yang mau belok ke kanan tapi lampu sennya yang nyala sebelah kiri. Melihat kesalahan itu kita dipaksa untuk memaklumi kesalahan tersebut. Maklum emak-emak. Selain itu, dalam menjalin hubungan, wanita cenderung sangat cerewet dan suka mengatur. Dan sekali lagi, kita sebagai pria disuruh untuk memahami dan memakluminya. Namun pertanyaannya, kenapa ya wanita itu cerewet dan suka mengatur? Dan kenapa pria itu tidak menyukainya? Kedua sikap yang berlawanan tersebut bisa jadi salah satu penyebab timbulnya masalah dalam hubungan antara pria dan wanita. Baik itu hubungan sebagai pacar, hubungan sebagai istri, hubungan sebagai teman, rekan kerja, atasan, bawahan, atau hubungan yang lain. Interaksi antara wanita dan pria itu memang unik. Kenapa dikatakan unik? Ya karena dua sisi yang berbeda diharuskan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan segala perbedaannya. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan bentuk fisik, dan banyak perbedaannya. Antara wanita dalam berinteraksi seringkali menganggap kebutuhan dan keinginannya sama, padahal sebenarnya sangat berbeda, bahkan cenderung berlawanan. Pria biasanya keliru mengharapkan wanita untuk diajak berpikir, berkomunikasi yang logis, dan berinteraksi seperti pria. Wanita juga biasanya keliru mengharapkan pria itu merasakan, kemudian merespon seperti yang dilakukan wanita. Mereka lupa bahwa wanita dan pria itu sebenarnya berbeda. Akibat perbedaan itu, hubungan mereka biasanya dipenuhi dengan gesekan atau konflik yang sebenarnya tidak perlu. Keluhan yang paling sering diungkapkan wanita tentang pria adalah bahwa pria itu tidak mau mendengarkan, pria itu cuek, pria itu egois. Kemudian keluhan yang paling sering diungkapkan pria tentang wanita adalah bahwa wanita itu cerewet, banyak omong, suka mengatur. Beda kan? Sebenarnya tidak hanya itu perbedaan antara pria dan wanita. Ada perbedaan itu bisa dikarenakan perbedaan nilai atau yang dianutnya, kemudian perbedaan keinginan, kemudian perbedaan cara menghadapi masalah, perbedaan cara memotivasi, kemudian perbedaan komunikasinya. Wanita cenderung menghargai cinta, komunikasi, keindahan, kemudian relationship atau hubungan. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk mendukung atau membantu atau menjaga satu sama lain. Wanita memperoleh kepuasan melalui berbagai hubungan. Dari sini kita bisa menjawab kenapa wanita itu cerewet dan suka mengatur. Karena dengan itu wanita merasa puas dan merasa berharga. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam The Journal of Neuroscience setelah mengamati otak 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan berusia 4-5 tahun, ternyata diketahui bahwa otak anak perempuan itu mengandung protein yang bernama FOXP dengan kadar 30% lebih banyak dari yang dimiliki oleh anak laki-laki. Yang mengejutkan, ternyata protein tersebut itu dihasilkan oleh sebuah gen yang bertanggung jawab terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan vokalisasi maupun kemampuan berbicara. Berdasarkan penelitian itu juga bisa menjawab kenapa wanita lebih banyak bicara daripada pria. Selain komunikasi, wanita juga cenderung lebih tertarik terhadap perasaan, terhadap orang, sehingga unsur terpenting dalam kehidupan atau ketertarikan itu adalah komunikasi. Berbicara dan berhubungan satu sama lain adalah sumber kepuasan yang luar biasa bagi wanita. Kondisi ini berbeda bagi pria dan bahkan bertolak belakang. Pria menghargai kekuatan, kompetensi atau kompetisi, kemudian efisiensi, pencapaian. Mereka selalu melakukan hal-hal yang baru untuk membuktikan bahwa mereka itu terampil, mereka itu kuat. Jadi pria itu lebih tertarik pada objek atau benda. Kepuasan pria diperoleh melalui kesuksesan atau pencapaian. Pria bangga melakukan sesuatu dengan sendiri atau mandiri.
atau kemandirian itu merupakan kebanggaan bagi pria, beda dengan wanita. Perbedaan lain antara wanita dan pria adalah saat menghadapi masalah dan mengatasinya. Saat mengalami masalah, wanita itu cenderung akan membicarakannya dulu. Namun tujuan utama adalah bukan mencari solusi, tapi memperoleh kelegaan hati. Wanita merasa lebih puas dengan membicarakan masalahnya dengan orang lain. Makanya saat wanita mengalami masalah, akan mencari orang lain untuk diajak bicara. Hal ini berbeda dengan pria. Saat pria mengalami masalah, pria cenderung lebih fokus dan akan menyendiri memberikan solusi, bukan membicarakan dengan orang lain dulu. Nah, ini kan beda toh. Bila mentok baru pria akan membicarakan, tapi membicarakan dengan tujuan untuk mencari solusi, bukan kepuasan mengungkapkan perasaannya. Perbedaan dalam mengatasi masalah ini jika tidak dipahami akan memunculkan masalah atau konflik antara pria dan wanita. Saat wanita tertimpa masalah, kemudian berusaha untuk membicarakannya dengan pasangannya cenderung mendengarkan sebentar, lalu akan mencari inti masalahnya, kemudian membantu menawarkan solusi. Padahal sebenarnya yang diminta itu adalah pria itu atau pasangannya itu disuruh mendengarkan. Wanita itu ingin dengarkan dulu, dia tidak mencari solusi, tapi pria langsung memberikan solusi, sehingga wanita yang hanya didengarkan sebentar merasa kurang puas dan merasa tidak didengarkan keluh kesahnya. Sedangkan bagi pria, mereka merasa sudah berusaha membantunya, buru-buru tenang, tambah marah, akhirnya serba salah. Sudah dibantu mencari solusi, wanita kok tambah marah, tambah ngambek. Ini yang kesalahan yang sering terjadi. Sebaliknya, saat pria mempunyai masalah, pria cenderung akan menyendiri, berpikir mencari solusi, kemudian tidak ingin berbicara dulu sebelum mentok ketika tidak ada jalan keluar. Pria tidak akan membicarakan dengan orang lain. Di sisi lain, saat melihat pasangan yang terlihat diam, si wanita ingin pria membicarakannya dan lebih terbuka kepada dirinya. Nah, perbedaan ini kerap kali disalahartikan sehingga menimbulkan konflik baru antara wanita dan pria. Wanita beranggap pria sudah tidak peduli atau cuek, sudah tidak mau terbuka terhadap dirinya. Padahal bukan itu maksudnya. Karena pria itu ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dulu baru membicarakannya. Lantas bagaimana cara agar hubungan antara pria dan wanita bisa terjalin harmonis di antara keduanya? Yang pertama, sadar akan perbedaan atau awareness. Bagi pria harus sadar bahwa wanita itu memperoleh kepuasan dengan komunikasi dan perhatian. Maka pria harus belajar mendengarkan. Kemudian pria sabar dalam mendengarkan apa yang dicurhatkan wanita itu sampai selesai, dengarkan curhatannya. Pria harus menjadi pendengar yang baik saat wanita mengungkapkan segala keluh kesahnya. Pria harus mampu menahan diri untuk tidak langsung menanggapi dan memberikan solusi saat wanita membicarakan masalahnya. Kadang masalah yang dihadapi wanita itu akan selesai dengan sendirinya saat didengarkan atau saat berjalannya waktu. Sebaliknya bagi wanita harus sadar bahwa pria saat mempunyai masalah akan fokus menyendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Pria tidak ingin dicampuri urusannya. Pria merasa harus menyelesaikan masalahnya sendiri karena kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri merupakan kepuasan bagi seorang pria. Wanita harus mampu menahan diri untuk tidak segera mengajak bicara saat pria mengatasi masalahnya atau menghadapi masalahnya. Wanita harus sadar bahwa saat pria menghadapi masalah, perhatiannya akan terfokus pada masalahnya dan cenderung mengabaikan lingkungannya atau mengabaikan pasangannya. Dia akan fokus mengatasi masalah. Jadi nggak perlu sakit hati saat pria punya masalah, kemudian cenderung pria itu tertutup dan cuek. Biarkan pria itu menyelesaikan masalah sendiri. Toh kalau sudah mentok, pria itu akan menceritakan kepada pasangannya untuk dimintai pendapat, untuk dimintai solusi dalam masalahnya. Yang kedua, terima perbedaan. Wanita memperoleh kepuasan dengan berbagi dan menjalin hubungan. Wanita menghargai cinta, komunikasi.
keindahan, atau dan relationship atau hubungan, mereka bisa menghabiskan banyak waktu untuk mendukung atau membantu dan menjaga satu sama lain. Hargailah itu. Sebaliknya, kepuasan pria diperoleh melalui kesuksesan, pencapaian. Pria menghargai kekuatan, kompetensi, efisiensi, dan pencapaian. Mereka selalu melakukan hal-hal untuk membuktikan diri dan mengembangkan kekuatan dirinya serta keterampilan mereka. Pria bangga melakukan segala sesuatunya sendiri. Pria bangga melakukannya secara mandiri. Jangan pernah memaksakan kehendak pria. Jangan terlalu berharap wanita bisa seperti pria, dan juga sebaliknya. Di sini kita tahu banyak perbedaan antara pria dan wanita yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Ternyata perbedaan kepuasan, cara mengatasi masalah antara pria dan wanita cukup banyak juga ya. Belum lagi perbedaan komunikasi, cara motivasi. Oh, ternyata banyak. Nah, ini harus difahami. Jika kita memahami perbedaan-perbedaan itu, kemudian menerima perbedaan-perbedaan itu, dan berusaha untuk tidak menyatukan perbedaan itu, tapi menerimanya dan membuat kita beradaptasi terhadap perbedaan itu pasti akan memudahkan hubungan antara pria dan wanita. Nah, sekarang apakah Anda sekalian tahu perbedaan Anda dengan pasangan Anda yang lebih dalam lagi? Tulis di kolom komentar.